Yayasan Pengemudi Selamat Sejahtera atau YPSSI Maxim Kota Tanjung Pinang menyerahkan santunan kepada ahli waris driver Maxim korban kecelakaan meninggal dunia, bertempat di kantor Maxim Jalan Bakar Batu pada Senin 17 Februari 2025. Gomgom Mirson selaku admin Maxim Kota Tanjung Pinang langsung menyerahkan secara simbolis kepada ahli waris atau istri driver Maxim korban kecelakaan. Ahli waris dan pihak keluarga sangat mengapresiasi pihak Maxim dan mengucapkan terima kasih atas santunan yang telah diberikan, juga kepada paguyuban driver Maxim yang telah banyak memperjuangkan sehingga hari ini pihak ahli waris dapat menerima santunan tersebut. Gomgom Mirson mengatakan turut berduka cita atas musibah yang terjadi, semoga diberikan ketabahan kepada keluarga yang ditinggalkan, dan apa yang kami berikan hari ini semoga menjadi manfaat bagi keluarga hendaknya, ucap Gomgom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya paham dari istri almarhum, ini anak beliau, ini adalah bibi, ini bukan sepupu, dan satu lagi adik saya. Saya kebetulan berada di Tanjung Pinang atas kejadian yang telah menimpa ponakan saya beberapa waktu yang lalu. Atas nama keluarga, kami mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan Maxim, wabil khusus Pak Melki yang menghubungi pertama, yang hubungan pertama kami lah tentang kejadian seminggu yang lalu. Selanjutnya, secara pribadi dan keluarga kami tidak menyangka sama sekali akan ada kejadian seperti ini. Oleh sebab itu tentu rasanya tak dapat kami mengungkapkan ucapan terima kasih itu, dan kami hanya berdoa saja semoga Allah yang lebih tahu apa yang telah dibuat oleh Maxim di channel Bapak Ketua Maxim di Tanjung Pinang ini, wabil khusus kawan-kawan Maxim yang ada di Tanjung Pinang ini, dan terwabil khusus adalah Pak Melki dan kawan-kawan yang mengalami kejadian-kejadian sampai mengantar kami ke pelabuhan dan sampai melaksanakan kegiatan hari ini. Mudah-mudahan kawan-kawan yang tulus ikhlas ini membantu ini menjadi nilai-nilai ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ya rabbal alamin. Sekali lagi, tentu kami sekeluarga tidak akan meminta apa yang telah terjadi, tapi itu terjadi dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan kami pun tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari ini. Rupanya Maxim memiliki kegiatan yang lain atas kejadian itu. Sekali lagi atas nama keluarga dan atas nama keponakan, saya mengucapkan terima kasih dan semoga Allah membalas kebaikan-kebaikan ini dan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh kawan-kawan Maxim di Kota Tanjung Pinang ini. Sambil berdoa semoga Maxim terus berkiprah dalam dunia transportasi dan berkiprah pula dalam kegiatan-kegiatan sosial yang seperti ini yang tidak pernah kami duga sama sekali. Itu saja Pak Lid, Akan dan kawan-kawan. Hari ini kami tidak menyangka sama sekali kalau ada kejadian seperti ini. Demikian saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah mengikuti acara ini, penyerahan simbolis lah gitu Pak ya, Pak Gam ya. Mengenai santunan ini seperti apa nih realnya? Apakah khusus untuk yang meninggal aja atau yang seperti apa Pak? Jadi Maxim itu bekerja sama dengan Yayasan Pengemudi Seluruh Indonesia, itu YPSSI. Setiap driver ini dipungut Rp1.000 untuk sebulan, jadi dipotong secara otomatis. Itu dari situ awalnya. Lalu untuk santunan ini dia bukan hanya untuk yang meninggal dunia, tapi juga yang mengalami kecelakaan, tapi hanya jiwa, tidak mengcover seperti kerusakan motor atau lain
Namun perlu kita tahu juga beliau almarhum tadi itu memang sudah mengikuti, contoh SIM-nya aktif, orderannya valid, artinya sedang melaksanakan orderan. Dia juga sebenarnya Pak, penumpang juga mendapatkan hak. Jadi yang kita harapkan penumpang tadi nggak hadir. Dari Pak Melki harusnya Sudah dikomunikasi jadi begitu. Jadi bukan hanya yang meninggal dunia, namun juga yang mendapatkan kecelakaan. Tapi nominalnya tadi Pak bukan seperti asuransi. Ya, asuransi kan dari ada patokannya tuh. Nah ini lebih kepada santunan. Sumbangan. Nominalnya bisa beragam Variasi, ya? Iya, dari pihak YPSSI yang memberikan penilaian seperti apa valid tidak validnya melalui proses data digital juga, titik koordinat juga, orderan juga, serta dilengkapi dengan terakhir dari pihak kepolisian dan dari rumah sakit, visum dokter. Dengan kelengkapan data tadi, maka driver Maxim yang mengikuti YBCS ini berhak mendapatkan senilai sejumlah santunan. Oh yang tadi berapa Pak santunan? Yang tadi almarhum mendapatkan 150 juta. Kalau untuk penumpang? Untuk penumpang seharusnya kita kan mengharapkan si penumpang itu hadir hari ini, bisa elektronik dengan driver ataupun, namun kan nggak hadir. Namun kita kan dari setelah hari ini akan kita tindak lanjutin apakah penumpang ingin melakukan komunikasi dengan kita terkait yang mereka alami sehingga mereka bisa mengajukan. Karena saya dengar kemarin ada niatan minta santunan, minta bantuan, ya karena kan sudah sakit-sakitan harus beli pampers minimal gitu berita yang saya dapat, tapi kok belum datang. Ada tenggang waktunya Pak tentang pengajuan itu? Tenggang waktunya itu kalau dia memang dari hasil visum di atas 2 bulan itu sudah nggak bisa lagi Pak. Tapi kalau masih ada misalkan dari hari ini, mungkin mereka itu kita berpikir baik pergi ke dokter yang mereka ini kan tentu ada visum atau rekam medis dari dokter yang Pak, kalau untuk sekarang total Maxim di Tanjung Pinang ada berapa driver Maxim? Driver Maxim yang aktif itu berkisar 100 sampai 170 orang yang aktif setiap Dan itu hari. semua tercover dari itu. Setiap driver dipungut Rp1.000 setiap bulan. Lalu buat driver yang memiliki SIM Kelengkapan yang registrasi ya? ngikutin SIM, yang melaksanakan order, ya, sedang melaksanakan order maupun sedang pergi, pokoknya sedang aktif mengambil orderan. Jadi harus beli SIM, harus punya SIM. Kalau seperti ini gimana Pak? Dia habis ngantar penumpang terus pulang kecelakaan, itu gimana? Masih Bisa direspon? masih dimasukkan ke dalam menyelesaikan orderan, ya, masih tercover. Ada pesan-pesan Pak untuk seluruh anggota Maxim dalam bidang keselamatan atau apa? Yang paling pertama memang kita semua sebagai driver kan tentu diharapkan dengan keselamatan di jalan berkendara, itulah yang paling utama. Orderan kadang ada naik, kadang ada turun. Biasanya kadang ngalong sampai lupa istirahat. Biasanya kadang ngonbit kurang memperhatikan keselamatan. Jadi pesan kepada mitra driver, utamakan keselamatan berkendara, Jaga kesehatan ya. jaga kesehatan, lalu pastikan SIM-nya aktif. Kalau tidak, saya sebagai pengurus akan ditolak. Jadi saya selalu sarankan SIM harus aktif. Selama SIM aktif, KTP aktif, orderan dan segala macam surat menyurat, saya akan usahakan menyampaikannya ke Maxim Indonesia sehingga
prosesnya nggak ada yang terkendala. Kalau SIM-nya nggak aktif, itu yang menjadi masalah. Ataupun kalau masalah berkas kepolisian dan dari banyak teman-teman bisa bantu. Selamat siang Ketua. Selamat siang. Ya, kita mau tahu sedikit nih karena kita juga mendapatkan informasi bahwa mengenai santunan yang diterima oleh korban ahli waris itu ya, ada juga nih sedikit kinerja atau usaha dari Ketua. Seperti apa kronologisnya Ketua? Kronologisnya jam 7:40 saya mendapatkan informasi dari grup yang diambil dari perbincangan umum aplikasi. Ya. Itu bahwa menerangkan ada driver Maxim yang mendapatkan laka lantas di seputaran Jalan Senggarang. Dan diketahui korban bernama Aris, almarhum Aris. Di situ saya langsung meluncur ke RSUD Rumah Sakit Provinsi, langsung mendapati korban berada di IGD dengan kondisi sudah meninggal dunia. Dan di situ korban langsung dibawa ke ruang jenazah. Dan di mana saya langsung mengumumkan di grup paguyuban yang ada di struktur organisasi kami. Dan para anggota juga siap siaga langsung meluncur ke kamar jenazah RSUP, yang dimana semua anggota solid dan bekerja sama bahu membahu. Terus sekitar pukul 12:30 yang pasnya setelah azan zuhur itu almarhum dibawa dari Rumah Sakit Provinsi menuju ke Klater 1 untuk dipulangkan langsung ke kampung halamannya di Linke. Yang dimana pada hari Selasanya di tanggal 11 Februari kalau nggak salah itu saya dengan anggota yang lain langsung gerak cepat untuk mengurus dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pengurusan asuransi. Nah, asuransi yang kendala yang paling besar yang saya dapatin karena pihak keluarga itu tinggal di daerah yang rada terpencil dan jauh dari kantor. Satu, kendala yang kantor yang terlalu jauh. Kedua, sinyal handphone yang juga kurang memadai. Nah, disitulah yang kita rada berat untuk mengurusi dokumen-dokumen almarhum. Tapi dengan bantuan kawan-kawan semua dan pihak-pihak yang terkait, semua itu bisa teratasi. Dan di mana tanggal 12 Februari pas di hari Rabu, semua dokumen sudah kelar dan sudah di-ACC oleh pihak Maxim Pusat, yang di mana YPSSI tersebut sudah meng-ACC untuk asuransi. Dan di hari berikutnya tanggal 13 ya kalau nggak salah saya, itu dokumen-dokumen kepengurusan sudah keluar di kantor Maxim Tanjung Pinang dan sudah dikirim langsung ke pihak ahli waris, yaitu istri almarhum saudara Aris. Dan dengan gerak cepat juga kami menghubungi pihak ahli waris untuk segera datang ke kantor Maxim Tanjung Pinang, tapi dari pihak keluarga meminta untuk datang di hari Senin untuk melewati menuju hari almarhum. Nah, jadi pas di hari ini tanggal 17 Februari diserahkan serah terima secara simbolis santunan dari YPSSI ke pihak ahli waris, langsung diterima oleh istri almarhum saudara kita Aris. Dan saya sebagai ketua paguyuban mengharapkan semua anggota yang di bawah struktur saya agar tetap solid dan kompak. Apabila ada mendengar teman-teman yang ada mengalami kesusahan, segera turun tanpa memandang bulu siapapun dia.